Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa mulai. Selesai. Nah, kita telah bersama-sama membaca doa. Setelah itu, Ibu akan absen kalian satu persatu. Ratna, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Diana, Hadir Bu. Naila, hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Bagus. Sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang zakat. Masih ada yang ingat apa itu zakat? Lupa Bu. Naila? Lupa Bu. Tiara? Lupa Bu. Diana? Bahwa kalian ini tidak belajar di rumah ya. Besok-besok kalau materi yang sudah kita pelajari di sekolah itu diulangi ya. Ibu ulangi sekali lagi bahwa zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah yang artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah adalah sebagian harta yang kita keluarkan kepada orang-orang tertentu yang telah disyariatkan oleh Islam. Baiklah, ketika Ibu menjelaskan materi yang sedang Ibu sampaikan, Ibu harap kalian mendengarkan ya. Karena jika kalian tidak mendengarkan, Ibu akan hukum kalian di akhir pembelajaran. Mengerti? Siap. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu tentang pengertian jangan ada yang bergurau ya. Pengertian beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala? Sudah pernah belajar sebelumnya? Belum. Yang lain? Belum ya? Baik. Jadi, di sini pengertian beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala bahwa artinya adalah kita benar-benar yakin bahwa Rasul memang benar-benar ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umat kepada jalan yang benar hingga selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi Ibu ulangi sekali lagi bahwa beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala yaitu kita benar-benar yakin bahwa Rasul itu telah diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia kepada jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Baik, coba ulangi yang telah Ibu jelaskan tentang pengertian beriman kepada Rasulullah. Diana. Tidak bisa? Naila? Tidak bisa, Bu. Yara? Tidak bisa, Bu. Ratna? Tidak bisa, Bu. Jadi diperhatikan benar-benar ya, Ibu ya. Dicatat sekalian. Sambil kalian mencatat, Ibu akan menjelaskan lagi ya. Jadi, beriman kepada Rasulullah. Mengapa kita harus beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah telah memerintahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 bahwa kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, jika kita tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab dan Rasulnya, maka kita dikategorikan adalah orang-orang yang sesat. Nah, seperti yang telah Ibu katakan tadi bahwasanya
perintah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacakan terjemahannya saja ya. Dari Quran surah An-Nisa ayat 136. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Silakan dibaca. Ratna ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Seperti yang telah Ibu katakan sebelumnya, bahwa ketika kita tidak beriman kepada Allah, pada malaikat, kitab dan rasulnya, kita dikategorikan sebagai orang yang sesat. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Rasul Allah. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video tentang beriman kepada Rasul. Ibu harap kalian menyimak video tersebut dengan baik ya, karena dari video tersebut kalian akan lebih paham apa makna dari beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Silakan disimak videonya. Kalau sudah, bilang ya. Sudah ya? Nah, setelah kalian menyimak video yang telah Ibu tampilkan, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Berhitung dari jana 1, 2, 1, 2 gitu. 1, 2, 2, 1, 2. Jadi Jana satu kelompok dengan Naila, Ratna satu kelompok dengan Tiara. Ayo memisah. Duduknya di sini ya. Jana dengan Naila di situ. Tiara dengan Ratna di situ. Sudah ya? Jadi Ratna dengan Tiara di sini kelompok 1. Ini handoutnya dibagikan ya. Jana dengan Naila kamu kelompok 2 ya. Nah, Ibu minta masing-masing kelompok dari kalian, masing-masing 2 kelompok kalian ini mendiskusikan tentang kasus yang telah Ibu tulis di handout itu. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 3 menit dan akan Ibu tanyakan nanti setelah kalian selesai mendiskusikan tulisan tersebut. Diskusikan ke kelompok ya, Naila dan Jana.
diskusikan berkelompok kerjasama maksudnya kalian. Sama-sama ya Naila dengan Jana, jangan pisah-pisah, kan kalian kelompok. Ayo, tinggal 10 menit lagi. Tiga puluh detik lagi, ayo cepat ditulis. Ya, sudah ya? Ya. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ayo, berdua ya. Silakan. Kalian silakan lagi. Bukan, yang ini. Jelaskan tentang pengertian beriman kepada Rasulullah menurut pemahaman kalian. Silakan. Jelaskan sedikit suaranya. Percaya kepada Rasulullah yang membimbing dengan cara yang baik. Ya. Pengertian beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah yang membimbing manusia dengan cara yang baik. Ya, sudah benar ya jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1. Gimana kelompok 2 tanggapannya? Setuju atau enggak dengan jawabannya? Setuju. Setuju ya? Ya. Kelompok 2 sudah belum? Sambil menunggu kelompok 2, kelompok 1 dipahami lagi ya materinya. Sudah ya? Sudah? Silakan maju. Dana Naila. Naila. Ayo. Ikut Dana. Maju ke depan. Ya, perwakilan salah satu dari kalian mengatakan. Percaya pada Rasul pada telah memilih umatnya. Ya, Dana.
kan? Sama kan? Ya, gimana kelompok 1 tanggapannya? Hasil diskusi dari kelompok 2, apakah sudah benar atau belum? Kalau belum silakan diperbaiki. Kalau benar, alasannya kenapa? Jawaban mereka benar? Benar ya? Mengapa benar? Karena mereka telah benar jawabannya, gitu ya. Nah, ya. Ya. Kelompok 1 sudah setuju ya dengan jawaban kelompok 2? Ya, kalau sudah setuju, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya semula. Selanjutnya, Ibu minta dari salah satu kelompok dari kalian ini untuk memainkan peran tentang beriman kepada Rasul ini. Tapi sebelumnya Ibu akan lanjut ke materi. Perhatikan ya, Ibu menjelaskan. Nah, jadi ketika kita ingin membuktikan bahwa kita telah beriman kepada Rasul Allah, kita harus tahu dulu apa itu sifat wajib dari Rasul Allah ini. Nah, sifatnya ini terdiri dari 4. Ada yang sudah tahu apa 4 sifat wajib Rasul ini? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Ya, jadi Ibu tuliskan di sini. Sifat wajib Rasul Allah. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, kotonah. Dan yang terakhir, tabligh. Nah, ya baik. Jadi sifat wajib Rasul Allah ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga kotonah, dan yang keempat tabligh. Pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Nah, sidik atau jujur ini artinya kita menyampaikan apa adanya yang telah kita ketahui. Contohnya, jika misalnya Tiara terlambat ke sekolah karena Tiara itu ketiduran, bangunnya siang. Lalu ibu guru bertanya, kenapa Tiara telat? Nah, Tiara bilang, kesiangan Bu. Nah, itu berarti Tiara telah menerapkan sifat sidik ini, sifat jujur. Nah, yang kedua, yaitu amanah. Misalnya amanah ini kan Naila disuruh ke warung sama ibunya. Naila harus benar-benar ke warung, jangan main atau kemana, atau main ke rumah Ratna, misalnya main HP, main game, itu nggak boleh gitu ya. Yang ketiga yaitu fatonah. Berarti di sini kita artinya apa nih? Fatonah. Udah tahu? Fatonah di sini artinya kita harus cerdas. Nah, selain kita jujur, amanah, kita juga harus cerdas agar jujur dan amanah kita itu tidak apa? Artinya sidik dan amanah kita ini berdasar, yaitu dasarnya adalah cerdas. Artinya kita punya ilmu untuk bisa jujur dan juga amanah ini.
Selanjutnya yaitu tabligh, yaitu kita harus menyampaikan yang benar pada teman-teman kita. Misalnya, kalau kita menyampaikan yang salah itu tidak boleh ya. Lebih baik kita diam daripada kita menyampaikan yang tidak benar. Gitu ya, sudah paham? Jadi sifat wajib Rasul Allah itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, baik. Di sini seperti yang tadi telah Ibu minta sebelumnya kepada kalian, bahwa Ibu meminta kalian untuk bermain peran sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan diskusikan dialog yang akan kalian tampilkan nanti di depan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan Ibu pilih siapa yang akan bermain peran. Ibu rasa cukup ya? Ibu pilih kelompok 1 saja ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa? Aku tadi membeli es Sambil jeruk. dipandang wajahnya ya. Nah, berhadapan. Seperti itu. Uangku 5.000 dan es jeruknya seharga 3.000. Seharusnya aku menerima uang kembalian 2.000 kan? Tetapi bapak tadi memberiku 3.000. Apakah aku salah menerimanya? Mungkin bapak tadi salah menghitungnya. Sebaiknya kamu kembalikan saja uang itu kepadanya. Kasihan bapak itu. Kita harus jujur memberikan barang yang bukan hak kita. Baiklah, setelah ini akan ku kembalikan uang ini kepadanya. Terima kasih ya, Tiara telah mengingatkanku. Iya, sama-sama. Silakan duduk. Bagaimana kelompok 2 penampilan dari kelompok 1? Bagus? Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, jadi sudah bagus ya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, bahwa mereka telah menyampaikan dialog tentang sifat wajib Rasulullah ini. Salah satunya yaitu tentang sifat sidik, yang artinya berperilaku jujur ya, benar. Nah, jadi kita sebagai kalian itu misalnya sebagai siswa, sebagai anak harus jujur kepada orang tua, kepada teman, kepada ibu guru ya. Nah, karena hal tersebut berarti telah membuktikan bahwa kita beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan materi kita pada siang hari ini. Sama-sama ya. Pengertian beriman kepada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah ini benar-benar diutus oleh Allah untuk membimbing manusia pada jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Dan juga Rasul ini memiliki sifat wajib yang berjumlah 4. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mempelajari lagi materi tentang beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala ini, supaya kita bisa lebih taat beriman
beriman kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, kitab, dan sebagainya. Ibu minta juga kepada kalian untuk mempelajari materi ini melalui buku atau e-book atau di perpustakaan sekolah kalian ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk membaca doa. Sebelum pulang kita baca doa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam